The next day, later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Kembali dengan saya Kak Doni di channel kita Pasti Bisa. Nah, Kak Doni hari ini senang banget nih masih bisa menyapa teman-teman semua yang tentunya masih pada semangat belajar ya untuk menghadapi PAT atau pas semester 2 yang tinggal di depan mata ini gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan coba membahas PAT atau penilaian akhir tahun atau kadang disebut UKK atau pas semester 2 untuk pelajaran kimia kelas 10 ya. Nah, kalau biasanya kita matematika, sekarang kita pindah dulu nih ke kimia gitu ya, biar lebih bervariatif. Nah, untuk soalnya sengaja nggak saya lihatkan ya, karena nanti biasanya tampilannya kurang bagus. Ini langsung saya pindah ke sini supaya lebih kelihatan nyaman membacanya gitu teman-teman ya. Langsung aja kita langsung masuk ke nomor 1 ya. Teman-teman bisa baca soalnya ya. Berikut ini disajikan data larutan dengan derajat disosiasinya gitu ya. Pertanyaannya apa? Zat yang merupakan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektro itu yang mana gitu teman-teman ya. Nah, kuncinya di angka-angka ini teman-teman nih. Kita perlihatkan dulu kuncinya ataupun tabel pembantunya teman-teman ya. Di sini ada faktor-faktornya nih, tentang terionisasinya, jumlah ionnya, daya hantar listriknya, dan seterusnya. Ini masing-masing kuat, lemah, dan non-elektrolit teman-teman semua. Karena ini diminta yang kuat, lemah, dan non, sedangkan yang diketahui itu yang tentang derajat disosiasinya, maka kita cukup melihat ke ini teman-teman ya, ke faktor derajat ionisasi ya. Sama aja maksudnya nih ya, disosiasi dengan ionisasi itu sama aja. Oke, kuat itu yang nilainya 1 atau mendekati 1, lemah itu yang antara 0 sampai 1, dan yang non elektrolit itu yang 0 nilainya teman-teman. Artinya jawabannya yang E. Kuat itu yang S, terus lemah itu yang T, dan non itu yang Q ya. Meskipun kalau kita lihat di sini yang kuat itu yang P sama S ya, karena sama-sama 1. Yang lemah itu R sama T, yang non itu yang Q teman-teman ya. Maka jawabannya yang E gitu. Kalau kita lihat urutan jawabannya. Langsung lanjut nomor 2. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menggunakan alat uji elektrolit nih. Didapetin bahwa lampu alat uji pada penguji elektrolit tidak menyala ketika elektrodanya dicelupkan ke dalam larutan asam cuka. Nah, tetapi pada elektrodanya itu ada gelembung gasnya nih ada gelembung gasnya teman-teman ya. Oke, penjelasan untuk keadaan ini adalah, nah teman-teman, sekarang saya tambahin lagi tabel yang tadi ya, tabel pembantu ini. Nah, kalau teman-teman merasa lupa, silakan ini nanti dihafalkan supaya memang besok ketika kamu pas atau PAT itu bisa langsung cek gitu ya. Jadi langsung ketemu jawabannya. Nah, kita lihat dulu di sini di soalnya. Nah, ini saya kotakin yang larutan asam cuka teman-teman ya. Ingat bahwa larutan asam cuka itu, ini rumus kimianya, dia merupakan elektrolit lemah teman-teman ya. Asam cuka ini merupakan elektrolit lemah. Nah, karena dia elektrolit lemah, maka ya pastikan ya kalau dia elektrolit lemah, maka kalau kita lihat dari segi ini, maka yang betul adalah jawaban yang B. Kenapa salah? Karena di sini dia bilangnya bukan elektrolit, padahal asam cuka itu adalah elektrolit lemah. Cek kenapa salah? Ya, tahu sendiri ya. Nah, D nggak mungkin. Dan apalagi E ya, gelembung gas yang terbentuk adalah larutan asam cuka yang menguap. Enggak. Yang lebih tepat adalah C, yang B. Sedikit sekali
larutan cuka yang terionisasi ya. Nah, karena apa? Karena di sini nih. Karena dia itu terionisasinya sebagian aja teman-teman ya. Tuh. Gampang ya, nomor 2 ya. Kita lanjut dulu ke nomor 3. Masih tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Kita di sini dikasih gambar daya hantar listrik terhadap larutan nih. Ada larutan, ada elektroda, sama ada lampunya teman-teman ya. Ini yang 1 2 lampunya nyala terang, yang 3 4 nggak nyala teman-teman ya. Terus yang satu ini dia nggak ada gelembung gasnya, yang 2 dan 3 ini ada gelembung gasnya, yang 4 nggak ada. Tuh. Nah, dari data di atas yang merupakan elektrolit kuat dan non elektrolit berturut-turut adalah, nah, kembali lagi dengan tabel yang sama kayak tadi teman-teman ya. Oke, perhatikan. Nah, ini saya kotakin ya, yang jumlah ion sama nyala lampu nih teman-teman. Oke, kalau kita lihat masing-masing ini, nah, ini merupakan lemah. Kenapa? Dia meskipun dia banyak gelembungnya, tetapi dia nggak nyala kan, maka dia lemah teman-teman. Satu pun juga lemah. Kenapa? Dia nyala sih, cuma nggak ada gelembungnya, maka dia juga termasuk ke dalam elektrolit lemah. Nah, terus yang 2, dia masuknya ke elektrolit kuat. Kenapa? Selain dia gelembungnya banyak dan dia juga terang menyalanya teman-teman. Dan terakhir, yang pasti yang 4 itu merupakan non elektrolit. Ya, so pasti kan dia udah nggak nyala, apalagi terus dia nggak ada gelembung-gelembungnya gitu ya. Nah, maka ketemunya yang D ya. Yang kuat itu yang nomor 2, yang non itu yang nomor 4 teman-teman. Jadi gampang. 4. Di antara beberapa larutan berikut yang merupakan larutan elektrolit lemah ya. Yang lemah ya. Nah, mau nggak mau kalau seperti ini kita harus hafalkan example nih, atau contoh-contoh dari mana sih yang merupakan elektrolit kuat, mana yang lemah, dan mana yang bukan elektrolit teman-teman. Nah, saran saya biasanya yang sering muncul ini teman-teman, kalau dia kuat, kalau dia berupa asam nitrat atau HNO3, asam sulfat atau H2SO4, asam klorida atau HCl, asam bromida atau HBr teman-teman ya. Jadi ini sering muncul sebagai suatu larutan dalam elektrolit kuat nih. Kalau yang basa yang sering muncul tuh ini NaOH atau natrium hidroksida, CaOH kalsium hidroksida gitu ya. Dan yang ini MgOH 2 kali nih. Kalau garam ya NaCl. Kalau yang ini agak jarang sih. Nah, ini teman-teman bisa hafalkan ya, insya Allah gampang kok gitu. Terus yang elektrolit lemah, yang asam yang sering sekali muncul dan paling sering adalah ini nih, asam asetat ya, CH3COOH, sama asam fosfat itu ya teman-teman ya. Ada juga asam sulfit, cuma ini agak jarang keluar ya. Nah, kalau yang non elektrolit yang paling muncul seringnya adalah yang nih, gula, C6H12O6. Maka di sini yang merupakan lemah yang mana? Yang ini nih, asetat teman-teman ya, sesuai yang ini tadi. Itu nomor 5. Ini kita dikasih tabel eksperimen daya hantar listrik ya. Kita diminta untuk menentukan mana yang merupakan larutan non elektrolit. Ini seperti nomor 3 tadi, cuma kalau yang tadi dia bentuknya gambar, sekarang kita dikasihnya bentuk tabel gitu teman-teman ya. Ya ini sebetulnya sama aja, cuma beda bentuk datanya aja gitu ya. Gampang ya. Tentu kalau dia non elektrolit harusnya ya dia menyalanya enggak,
gelembungnya juga nggak ada gitu, yaitu yang 2 dan 3. Kalau yang 1 itu elektrolit kuat nih, karena dia nyalanya iya, gelembungnya iya, pasti dia elektrolit kuat. 2, 3 ini bukan elektrolit. Yang 4 dia merupakan elektrolit apa kira-kira? Lemah ya, karena meskipun dia ada gelembungnya tapi dia nggak menyala, maka dia masuknya ke elektrolit lemah. Sebaliknya juga, kalau dia menyala tapi nggak ada gelembung, itu juga masuknya ke elektrolit lemah teman-teman ya. Nah kalau 5 tetap kuat nih, karena sama-sama iya gitu. Next, nomor 6, kita dikasih 5 pernyataan, diminta menentukan mana yang benar nih. Pernyataan pertama, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi dan penurunan bilox atau bilangan oksidasi. Reduktor nomor 2, reduktor adalah zat yang mengalami reduksi dan penurunan bilangan oksidasi dan seterusnya. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Ini intinya adalah kita cuma diminta membedakan oksidator itu yang apa, yang gimana, reduktor itu yang gimana. Terus kaitannya sama bilox itu apa gitu teman-teman. Nah, ini saya sudah kasih rangkumannya ya, terkait apa itu reduksi dan oksidasi, serta tentang reduktor dan oksidator. Oke teman-teman, pertama begini, konsepnya adalah kalau reduktor itu yang mengalami oksidasi malahan gitu ya. Nah, artinya juga kalau oksidator itu yang mengalami reduksi. Jadi kayak kebalikan gitu teman-teman ya. Reduktor yang mengalami oksidasi, oksidator yang mengalami reduksi. Jadi kayak silang gitu ya. Artinya yang satu ini ada kemungkinan benar karena kita belum ngecek yang pernyataan yang ini. Yang 2 salah, yang 3 salah ya, karena ini sama-sama ini. Yang 4 mungkin benar, yang 5 juga mungkin benar. Jadi antara 1, 4 atau 5, 3 ini. Berarti yang ada pilihan 2 dan 3 pasti salah. Yang B salah, yang D salah ya, karena ini ada 2, ada 2-nya. Oke, berarti sekarang kita tinggal ngecek yang tentang biloxnya teman-teman. Karena ini reduktor dia mengalami oksidasi, nah kita lihat ke oksidasi. Nah, oksidasi itu kalau kita lihat dalam sudut pandang bilox, dia mana? Nah ini reaksi pertambahan bilangan oksidasi. Artinya apa? Reduktor adalah zat yang mengalami pertambahan bilox gitu ya. Zat yang mengalami pertambahan bilox. Tapi kalau oksidator kan dia mengalami reduksi nih. Apa itu reduksi? Yang dia mengalami penurunan oksidasi biloxnya teman-teman ya. Nah, makanya kalau kita lihat yang betul adalah yang statement pertama sama yang keempat nih. Gitu. Oksidator kan dia oksidator dia mengalami reduksi ya. Sedangkan reduksi itu kan penurunan tuh. Cocok. Yang 4, reduktor kan dia yang mengalami oksidasi. Oksidasi itu apa? Penambahan bilox. Cocok juga kan gitu ya. Nah, gitu caranya. Jadi, tips Kak Doni yang berikutnya adalah pahami konsep tentang reduktor ini ya. Sama pengertian reduksi dan oksidasi dalam 3 sudut pandang ini ya. Karena yang pertama ini dia kalau dilihat dari sudut pandang pelepasan oksigen, kalau yang kedua ini dilihat dari sudut pandang apakah dia turun atau naik biloxnya. Kalau yang ketiga ini kalau dilihat dari sudut pandang apakah dia melepas atau mengikat elektronnya gitu teman-teman. Jadi ada 3 pengertian reduksi dan oksidasi sesuai dengan aspeknya tadi. Jadi kamu harus hafal semuanya. Kita lanjut teman-teman, nomor 7. Oke. Bilangan oksidasi atom Cr yang sama dengan bilangan oksidasi Mn yang terdapat pada senyawa MnO4
2 min adalah, nah langsung aja lihat teman-teman, di sini kan senyawanya apa, MnO4 2 min gitu ya. Nah ingat aja nih, kalau O itu biloxnya min 2 teman-teman ya. Jadi kalau di soal kimia itu seringkali kita nggak dikasih tahu nih bocoran berapa biloxnya O gitu ya, berapa biloxnya C, berapa biloxnya H gitu. Artinya kamu harus hafal di luar kepala nih beberapa bilox yang sering muncul. Biasanya yang sering muncul tuh O, itu min 2 biloxnya. Terus H itu plus 1 gitu ya. Dan seterusnya, nanti kita bahas di soal-soal berikutnya. Nah teman-teman, nah sekarang kita misalkan Mn itu biloxnya Mn itu sebagai X gitu ya. Nah karena ini kan Mn itu kan ada satu atom ya, maka di sini cuma satu. Nah ini kenapa 4 nih, harusnya ada kali nih 4 kali O gitu ya, karena di sini ada oksigennya ada 4 atom gitu ya, maka di sini kita buat 4. Nah nilai yang di sini ini sesuai dengan nilai ion di sini nih, karena ini 2 min, maka bisa di sini jadi min 2 teman-teman ya. Ini sebetulnya nilai ionnya. Tapi kalau di sini misalnya nggak ada apa-apanya alias netral, maka di sini pasti jadinya 0. Nanti kita bahas lagi di soal berikutnya, itu ada. Mn kita ganti dengan X ya. 4-nya turun, ini kali sebetulnya. Oh ini min 2 teman-teman ya. 4 kali min 2 itu min 2. Nah, udah gini kan, min 2-nya pindah ke kanan. Jadi plus gitu ya. Min 2 plus 8 jadinya 6 teman-teman. Maka bilox Mn di sini adalah 6. Karena kita diminta mencari bilox Cr yang sama dengan biloxnya Mn gitu kan. Karena kita tahu di sini Mn itu biloxnya 6 gitu ya. Emang nggak mau, nanti kita harus mengecek nih ke setiap opsi di sini mana Cr yang di masing-masing senyawa ini yang biloxnya tuh 6 teman-teman ya. Misal di A gini nih, kamu cek kayak tadi dan seterusnya, dapatlah Cr di sini, Cr di senyawa ini biloxnya 2. Kan nggak sama nih, sedangkan di soalnya minta yang sama, maka A bukan jawaban. Terus nah bilox Cl tuh ingat-ingat teman-teman ya, min 1. Pokoknya gini nih, atom yang dia itu di golongan 1A pasti itu plus 1 biloxnya, kecuali nanti H nanti ya, nanti ada pengecualiannya. Terus bilox golongan 2A itu pasti plus 2. Golongan 6A itu min 2. Golongan 7A itu min 1 itu ya. Kayak F, Cr gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lupa dengan konsep cara menghafalkan atom-atom di golongan utama itu, sok Kak Doni udah buat videonya di video sebelumnya. Kamu tinggal cek di channel kakak ya, atau lihat di kanan atas ini. Ini udah ada sesuatu yang bisa kamu klik untuk menuju ke video itu teman-teman ya. Cara cepat menghafal golongan utama sistem periodik unsur. Oke. Nanti kita cek lagi. Ini opsi yang B teman-teman ya. Cr, Cl3. Cr-nya cuma satu atomnya, maka dia cukup gini aja. Karena ini Cl-nya ada 3, maka dia jadi gini nih. 3 kali Cl gitu ya. Sama kayak yang tadi, kita masukin. Karena ini min 1, ke sini jadi min 1. 3 kali min 1 itu min 3. Terus pindah ke kanan ya teman-teman ya. Jadinya 3. Masih beda kan? Berarti B bukan jawaban. Nah, cara yang sama kita pakai di opsi yang C teman-teman ya. Cr2 O7 2 min. Artinya nanti 2 min ini kan akan menjadi yang di sini nih. Karena ini Cr-nya ada 2 atom, maka dia jadi gini. O-nya ada 7 atom, dia gini nih.
Nah, kita misalkan X ya, ini jadi 2X, kayak operasi aljabar biasa ya. 7 kali min 2 itu min 14, ini ke kananin jadi yang ini, min 2 tambah 14 tuh 12 gitu ya. Maka X nya berapa? 12 bagi 2 alias 6 teman-teman. Nah, udah ketemu sama nih, berarti yang C jawabannya gitu teman-teman. Nah, nanti kalau kamu lanjutin, yang D sama E itu gini nih, yang D itu CR nya 3 biloxnya, yang E itu 2 ya, atau plus 2 gitu. Maka yang jawabannya adalah yang C, karena sama-sama 6 kan gitu. Lanjut teman-teman ya. Oke, udah selesai. Nomor 8, reaksinya ini teman-teman bisa kamu baca sendiri. Yang ditanya adalah bilangan oksidasi atom I berubah dari, ini kan ada I, ada I teman-teman ya. Dan ini kelihatannya sudah setimbang teman-teman ya. Gitu ya. Nah, oke, pertama begini. Ingat I atau iodin itu kan dia golongan 7A ya, makanya dia pasti min 1 nih biloxnya. Itu konsep pertama teman-teman harus hafal. Na itu golongan 1A, maka dia plus 1 biloxnya. Itu ya. Nah, kalau pengen cepat menghafal apa sih di 1A, isi-isinya gitu kan, di 2A apa. Nah, tadi tuh, lihat video tadi tuh yang kemarin udah kakak buat di video cara cepat menghafal golongan utama di sistem periodik unsur. Nah, kita lanjutkan. Oke. Di sini teman-teman semua, kalau di NaIO3 kan kalau kita pecah gini ya, dia ada 1 Na, 1 I dan 3 O. Na itu 1 gitu kan, I itu yang ditanyakan gitu kan, terus O itu adalah min 2 tadi. Ini tetap 1 ya, X nya tetap 3 kali min 2 itu min 6. 1 min 6 tuh min 5. Min 5 kekalian jadi plus 5 ya teman-teman. Jadi yang ini itu nanti nilai I-nya adalah, atau bilox I-nya adalah 5 ya, plus 5 ya. Nah, satu-satunya yang plus 5 kan yang A kan. Nah, gitu. Jadi yang A jawabannya itu. Ya sebetulnya kita juga perlu mengecek yang di sini ya, I-nya itu berapa gitu. Cuma karena ini sudah ketemu ya nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya ini ada dua plus 5 gitu, nah, kamu juga perlu mengecek yang depan ini berapa, karena kan dia I-nya kan dari ini ke ini nanti. Itu teman-teman ya. Oke. Nomor 9 lanjut. Nah, ini ada reaksi yang bertindak sebagai oksidator adalah, nah, apa itu oksidator? Oksidator adalah yang mengalami reduksi teman-teman. Nah, perhatikan di sini. Nanti kalau kamu, nah perhatikan dulu. Kalau kamu cek ya biloxnya Mn di KMnO4 ini pasti ketemu plus 7. Sedangkan biloxnya Mn di sini akan ketemu plus 2 teman-teman. Dari mana tahu nilai biloxnya ini tadi? Kok bisa plus 7? Kok bisa plus 2? Cari nilai Mn, biloxnya Mn memakai cara kayak nomor 7 dan 8 di soal sebelumnya tadi tuh. Nah, kalau pengen nyari itu, ingat aja nih, K ini kan dia biloxnya plus 1 ya, karena dia golongan 1A. O ini pasti min 2 karena dia golongan 6A gitu ya. Terus mungkin ada yang tanya, kenapa langsung Kak Doni langsung nembak ke Mn gitu, kenapa nggak ke K, kenapa nggak ngecek yang CL nya atau gimana gitu ya. Karena
umumnya begini teman-teman. Kalau di reaksi yang seringkali jadi oksidator tuh mungkin dia bukan dari unsur O-nya atau yang H-nya gitu teman-teman ya, tetapi kamu cek yang kadang atomnya itu agak jarang sering muncul gitu ya. Kamu nanti bisa ngecek yang K-nya atau Mn-nya gitu ya. Kebetulan di sini yang menjadi oksidator adalah yang Mn-nya itu ya, KMN4-nya gitu, karena dia turun dari sini ke sini nih. Ini 7, ini nanti 2 biloxnya. Jadi kalau kita lihat dia turun gitu. Tuh. Artinya nanti sebelum kamu tahu ini, kamu harus ngecek dulu nih berapa bilox K di sini, berapa bilox Mn di sini, berapa bilox K di sini, berapa bilox I di sini, berapa bilox Mn di sini gitu ya. Berapa bilox I di sini, berapa bilox K di sini. Nah, kamu cari nih. Mana di antara beberapa atom ini yang dia turun biloxnya gitu ya. Ini udah kakak ringkas nih. Intinya dari sekian ini nanti yang akan turun adalah yang Mn. Dari yang ini menuju yang ini nih. Di sini nanti Mn-nya plus 7, di sini Mn-nya itu plus 2 teman-teman. Jadi turun gitu. Nah, makanya jawabannya yang A. Kenapa oh ya, di sini ada yang udah pasti salah ya. D dan E ini pasti salah karena dia merupakan bagian dari hasil nih. Sedangkan oksidator itu adalah dari ini nih, dari yang sumbernya nih, bahan-bahannya gitu ya. Maka sebetulnya antara A, B atau C nih yang jawabannya nih. Yang D sudah pasti salah. Oke. Kita lanjut. Nomor 10. Kita dikasih reaksi teman-teman ya. Nah, ini saya tampilin dulu semuanya. Nah. Oke. Ada 5 reaksi. Perubahan reaksi tersebut yang merupakan reaksi oksidasi. Ingat teman-teman ya. Oksidasi itu kalau kita lihat dalam sudut pandang di sini yang masuk adalah atau yang berkaitan adalah tentang biloxnya gitu ya. Ya, ini oksidasi itu adalah reaksi pertambahan bilangan oksidasi atau bilox. Kenapa nggak memakai konsep yang 1 atau 3? Karena kalau di sini pasti yang nyambung adalah tentang biloxnya ya, bukan tentang elektronnya atau bukan tentang oksigennya gitu teman-teman. Nah, makanya kita harus mengecek ya dari masing-masing kelima ini nanti mana yang dia bertambah nilai biloxnya. Itu ya. Konsep menghitungnya mirip yang nomor sebelum tadi. Di masing-masing ini sampelnya teman-teman ya. Yang satu nih saya kasih contoh. Karena ini merupakan ion, ini kan seperti pangkat -1 teman-teman ya. Karena dia ion, pasti ini biloxnya pasti -1 teman-teman ya. Jadi bilox satu ion adalah nilai ionnya itu sendiri. Nah, kalau di sini ini kan merupakan unsur yang tunggal ya teman-teman ya, atau bebas gitu kan, maka biloxnya pasti 0 gitu. Jadi kalau dia ion seperti ini, kalau dia bebas nggak ada pasangan apa-apa nih, kan dia I sendiri gitu kan, maka dia 0 tuh. -1 kan 0 tuh naik. Tapi kalau seperti ini, nah ini 2 min ke sini teman-teman ya, CR2 jadinya 2 kali CR, O7 jadinya 7 kali O. Kayak tadi sebelumnya, ingat-ingat O itu -2 ya modelnya ya. Maka ketemu CR-nya 6. Kalau di sini CR-nya tuh 3 teh. 6 ke 3 tuh turun. Nah, kenapa nggak memakai patokan O gitu kan? Nah, soalnya O itu kan udah pasti -2 teman-teman. Yang belum pasti kan CR-nya di sini nih.
maka kita yang carinya CR-nya aja nih. Kalau di sini O kan udah pasti min 2 ya. Nah, C-nya yang belum masih nih. Kita cari. Di sini C-nya 2 biloxnya plus 2. Di sini ternyata juga plus 2 nih. Enggak naik, enggak turun. Tetap itu ya. Nah, yang ini juga tetap. Karena kita diminta mencari yang bertambah ya, karena dioksidasi, maka jawabannya yang reaksi pertama dan reaksi yang kedua teman-teman ya, yang A jawabannya. Itu teman-teman jawaban nomor 10. Oke, kita lanjut teman-teman semua ya. Kita sekarang masuk ke nomor 11. Apa yang ditanyain? Ya, aplikasi dalam kehidupan berikut yang bukan merupakan aplikasi redox ya, yang bukan teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, di sini saya udah ngasih beberapa example ya, atau contoh yang beberapa data yang merupakan aplikasi dari reaksi redox atau reduksi oksidasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang bukan merupakan redox adalah mengembangnya pembuatan roti ya gitu. Itu teman-teman semua. Nanti silakan ini dihafal supaya nanti kamu ketika ada soal lainnya bisa gampang untuk mengerjakannya gitu ya. Kita lanjutkan nomor 12. Nah, reaksi berikut yang termasuk reaksi konproporsionasi. Nah, ini ada 5 opsi ya di jawabannya. Nah, pertama gini teman-teman semua. Yang perlu kita pahami adalah apa itu reaksi konproporsionasi gitu ya. Nah, sebelum kita ke yang konproporsionasi, kita tentu tahu ya tentang reaksi autoredox atau disproporsionasi. Mungkin kita sering dengarnya ini autoredox gitu. Nah, autoredox itu kan reaksi redox gitu ya, yang oksidatornya dan reduktornya itu adalah zat yang sama itu teman-teman semua. Jadi nanti sebagian dari zat yang mengalami oksidasi dan yang sebagian lagi mengalami reduksi gitu. Bahannya sama gitu ya, bahasanya gitu. Nah, namun kalau yang konproporsionasi gitu ya, itu secara konsep dia kebalikan dari yang autoredox tadi atau disproporsionasi. Artinya kalau yang konproporsionasi adalah reaksi redox di mana hasil oksidasi dan reduksinya sama. Jadi kalau yang autoredox itu bahan zatnya sama, yang jadi oksidator dan reduktor, tapi kalau yang konproporsionasi dia yang sama adalah hasil dari oksidasi dan reduksinya teman-teman gitu. Nah, pertama kuncinya adalah kita lihat dulu dari kelima opsi ini gitu ya. Karena ini kita diminta mencari yang konproporsionasi, cari di 5 pilihan ini yang dia ini kan bahan-bahannya ya, ini hasilnya ini bahannya menjadi hasilnya di sini. Nah, cari yang di bagian bahan-bahan ini yang dia ini kan kalau kita lihat ini lihat ini. Ada 1 2 3 ya, ada 3 senyawa ya. 2 ya. Gitu. Hasilnya juga ada 3. Kuncinya adalah coba kamu lihat di sini. Ada nggak 2 senyawa yang dia memiliki komponen atom yang sama? Gitu. Kalau ini kan dia dari Cu sama S, ini kan dari N sama O. Ini H kan. Nah, kalau dia tidak ada minimal 2 senyawa yang memiliki komponen dari atom yang sama, maka itu pasti bukan jawabannya gitu. Karena di sini kalau kita pengen mencari yang konproporsionasi, harus ada nih di antara bahan-bahan ini minimal ada 2 senyawa yang dia memiliki komponen atom yang sama gitu ya. Nah, dan komponen yang sama itu biasanya bukan dari O gitu ya, bukan dari H, tapi atom-atom yang lainnya gitu ya, dari unsur yang lainnya.
Nah, ini kalau yang B ini yang sama cuma O ya. Jadi ini juga pas kemungkinan besar juga bukan jawabannya gitu ya. Nah, kalau yang C lihat nih teman-teman semua. Kan kalau di sini kan bahan-bahannya lihat nih, ada PB, ada PbO2, ada H2SO4. Ini kan lihat ada dua bagian ya bahan-bahan ini yang memiliki komponen unsur yang sama, yaitu di sini ada PB, ini juga ada PB. Maka ini kemungkinan jawabannya ya, atau ada kemungkinan di sini nih. Kalau yang D ini juga ini Cr, ini HCl, nggak ada yang sama kan unsurnya, maka ini juga kemungkinan bukan gitu ya. Apalagi yang E gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini satu-satunya yang dia memiliki komponen atau yang sama kan cuma yang ini ya, yang C ini ya, maka kita cek aja nih yang C ini gitu ya. Nah, lihat teman-teman semua, kalau kita lihat di sini, nah kita harus mencari bilox dari PB ini teman-teman, baik yang di sini, ini atau ini gitu ya. Jadi kita mainnya memakai bilox ya. Nah, kalau di sini ini kan dia unsur bebas ya, maka setiap unsur bebas pasti biloxnya 0 teman-teman semua. Itu udah pasti ya. Nah, kalau yang ini PB kan ini satu ya, satu atom aja ya, maka dia cuma gini. Karena ini O2, maka ini artinya ada 2 atom O, maka dia 2 kali O gitu ya. Dan ingat, O ini sering muncul, maka harus hafal biloxnya. Dia main 2 teman-teman biloxnya ya. 2 kali main 2 itu main 4 gitu ya. Ini karena nggak ada, ini bukan ion, maka di sini 0 ya. Tapi nanti kalau misalnya di sini ada main 2 gitu ya, maka di sini juga main 2 ya. Nah, main 4 kita pindah ke kanan, jadinya plus 4. Maka bilox PB di sini adalah plus 4 teman-teman ya. Tuh. Nah, kalau yang di sini sama kayak yang dari sebelumnya, kita cari biloxnya ya. Ini 2 kali PB, 2 kali S, 2 kali 4 kan 8 ya, makanya di sini 8 nih. Jadi 2 ini dikalikan ke masing-masing atom di sini nih, unsur di sini. Nah, gitu. Nanti untuk S itu biloxnya 6 ya, teman-teman ya. Gitu ya. Jadi di sini 12. 8 kali min 2 itu min 16. Ini kalau dikurangkan jadinya min 4 gitu ya. Min 4 ke kanan jadinya 4. Nah, PB-nya nanti di sini nanti PB-nya adalah 2 ya. Plus 2 gitu teman-teman semua. Nah, lihat teman-teman. PB di sini 0, di sini 4, di sini 2. Karena ini konproporsionasi gitu ya. Kan dia tadi bilang ya, di mana hasil oksidasi dan reduksinya itu sama. Jadi dia akan menunjuk ke Z yang sama di hasilnya nanti teman-teman. Nah, artinya karena ini dia lihat kalau dari sini kan 0 ke 2 kan naik. 4 ke 2 kan turun. Artinya kalau naik ini nanti dia akan menjadi reaksi oksidasinya. Kalau untuk yang ini 4 ke 2 ini kan turun, berarti ini yang merupakan reaksi reduksinya teman-teman semua itu ya. Jadi ini yang oksidasi, ini yang reduksi. Itu prinsipnya. Nah, itu ya. Itu kalau konproporsionasi. Tapi kalau yang disproporsionasi gitu ya, itu nanti begini. Kalau tadi kan yang konproporsionasi ada 2 senyawa di bagian bahan-bahan ini yang dia memiliki komponen unsur yang sama. Di sini ada satu senyawa yang dia merupakan memiliki komponen yang sama itu teman-teman semua. Jadi ini ada 2, ini ada 1. Tapi kalau nanti autoredox atau disproporsionasi itu kebalikannya teman-teman semua. Di sini nanti ada satu zat atau bahan yang merupakan ya bahannya itu ya. Dan tapi nanti di sini ada 2 senyawa yang memiliki komponen unsur yang sama. Jadi kayak kebalik gitu. Nanti ada yang naik, ada yang turun gitu. Misalnya gitu. Itu ya untuk nomor 12. Nanti kalau belum paham silahkan komen di bagian komentar teman-teman ya. Lanjut. Ya. Nomor 13. Nama senyawa NaBrO3 adalah, nah ini udah saya langsung tampilin ya. Natrium bromat. Nah, ini kan unik ya. Natrium bromid, bromat, tribromat, perbromat, hipobromat, sorry.
Nah, ini kalau kita urutkan ya, ternyata ada urutannya teman-teman semua. Ada NaBrO, NaBrO2, NaBrO3, NaBrO4. Cuma kalau yang N3 belum mati saya nggak ada itu ya. Nah, kalau yang BrO aja nih atau O-nya 1 itu hipo. Kuncinya nih, hipobromid ya. Kalau yang BrO-nya 2 bromid. Jadi kayak ini coret aja hiponya gitu ya. Kalau O-nya 3 bromat. Kalau 4 perbromat. Ini sebetulnya kayak kalau yang hipo itu kayak kekurangan O-nya, kalau yang perbromat itu kelebihan O gitu ya, kalau sesuai dengan konsep kimia ya. Tuh, jadi kalau yang ini jawabannya yang natrium bromat. Nanti ada juga tuh misalnya asam sulfat, asam sulfit gitu ya, asam fosfat. Jadi biasanya cuma berbeda jumlah dari O-nya ini, gitu ya teman-teman. Dan yang A yang kayak fosfat, sulfat itu mesti lebih banyak O-nya ketimbang yang kayak sulfit atau fosfit gitu teman-teman. Itu konsep yang perlu kita hafalkan dan pahami. Lanjut nomor 14. Oke. Rumus kimia timbal 4 sulfat adalah, nah ini. Karena kita diminta mencari timbal 4 sulfat gitu ya. Pertama ingat ya, Cu itu adalah tembaga ya. Ini ada Cu ya, ini Pb. Pb ini timbal teman-teman. Artinya karena kita diminta mencari timbal, berarti kalau yang ada Cu-nya itu pasti salah ya. A, B itu salah pasti. Artinya yang kemungkinan jawabannya cuma ada C sama D nih. Nah, kita ini cuma ngecek yang C atau D aja. Kan gitu. Oke teman-teman, sebetulnya ini ya, angka 4 di sini ini merupakan atau menunjukkan bilox dari timbalnya itu ya. Artinya timbal di sini dia harus memiliki bilox 4 gitu ya. Nggak boleh enggak, karena di sini 4 gitu ya. Nah, ingat juga teman-teman bahwa bilox S itu adalah 6 dan O itu min 2 gitu ya. Nah, maka untuk yang C dan D nanti kita turunkan dan cari berapa nilai bilox masing-masing Pb-nya gitu. Nah, di sini Pb-nya cuma 1 atom, maka cukup Pb aja. S juga 1 atom, S saja. Nah, ini kan O4 ya, berarti O-nya ada 4 atom, maka dia 4 kali O. Karena di sini nggak ada ionnya, maka di sini langsung 0 gitu. Oke, S-nya ganti 6, O-nya ganti min 2 ya. 4 kali min 2 min 8 gitu ya. 6 kurangi 8 jadinya min 2. Min 2 pindah ke kanan jadinya 2. Artinya Pb yang di sini dia memiliki biloxnya 2 teman-teman. Karena dia biloxnya 2, sebetulnya namanya si dia ini adalah timbal 2 sulfat gitu ya. Karena dia di sini Pb-nya memiliki bilox 2. So pasti kan kalau ini aja udah salah yang C ya, pasti kemungkinan besar yang jawaban yang D nih gitu ya. Oke. Ini kalau kamu turunin lagi nih, ganti lagi, diisi lagi, akan ketemu Pb-nya 4 gitu ya. Karena Pb di sini memiliki biloxnya 4, maka ya ini yang kita cari nih, timbal 4 sulfat ya. Karena bilox Pb-nya 4 gitu ya. Itu teman-teman, gampang ya. Intinya sih kalau dia di sini ada angka di sininya, cari bilox dari yang depannya ini nih. Gitu. Lanjut nomor 15. Oke. Sejumlah logam magnesium direaksikan dengan larutan asam klorida menghasilkan larutan magnesium, klorida, dan gas hidrogen. Persamaan reaksi yang tepat dari statement itu adalah, nah, pertama teman-teman harus hafal ya, magnesium itu apa, simbolnya, asam klorida itu gimana nulisnya, hidrogen itu gimana, magnesium klorida itu gimana ya. Karena kalau ini nggak hafal, khawatir nanti salah gitu ya. Oke, ini karena udah kebetulan di opsinya udah sama semua ya, Mg, HCl, MgCl gitu ya, H2 ya. Nah, ini, lihat teman-teman, ini kan unik ya. Yang membedakannya cuma apa? Berapa jumlah
koefisien di sininya ya. Ini juga ada yang berbeda. Kalau yang di sini jumlah atom Cl ini juga berbeda. Kalau yang di sini koefisien yang depannya yang berbeda teman-teman ya. Oke, sekarang intinya sih sebetulnya kita ngecek ya. Dari masing-masing opsi ini adalah harusnya kalau dia tuh reaksi yang benar, jumlah atom yang sebelah kiri ini harus sama dengan jumlah atom yang kanan. Itu wajib sama. Kalau nggak sama berarti dia belum setimbang atau bahkan dia salah gitu teman-teman. Coba sekarang kita cek yang A dulu nih teman-teman. Nah, yang A ya, Mg plus HCl menjadi MgCl plus H2. Lihat teman-teman, di kiri itu ada satu atom Mg, betul ya. Terus 2 kali H kan jadinya 2 ya. 2 kali yang ini ya 2. Tapi yang kanan Mg-nya juga 1. Nah, Cl-nya ini kan nggak ada apa-apanya kan, berarti dia cuma ini aja. Jadi cuma 1 Cl. Udah, ini lihat nih. Hanya 2. Cl-nya kan udah berbeda kan? Ini 2, ini 1. Nah, pasti ini bukan jawabannya nih A ini. Nah, ini kalau kamu cek terus itu ya, yang benar nanti yang opsi yang B teman-teman ya. Mg-nya ada 1 gitu ya. 1 juga. 2 kali H berarti 2. Ini juga ada 2H. Cl-nya ini kan 2 nih. Ini juga 2 kali Cl kan ini 2. Betul ya. Jadi sama nih sama. Artinya jawabannya yang B. Ini kalau kamu cek sendiri opsi yang C, D, E itu pasti jumlah kanan dan kiri juga akan nggak sama ya atau berbeda gitu teman-teman. Tuh simpel ya. Kita lanjut nomor 16 teman-teman. Ada reaksi ya. AC3H8 bla 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 dan seterusnya. Jika reaksi itu disetarakan, berapa nilai ABC berturut-turut yang tepat adalah. Nah, ini ada reaksi pembakaran suatu hidrokarbon teman-teman ya. Ini contoh hidrokarbon. Ya, karena dia plus ditambahkan dengan O2 ini maksudnya adalah reaksi pembakaran gitu ya. Menjadi karbon dioksida dan air gitu teman-teman. Oke. Kalau kita diberikan soal seperti ini, kuncinya adalah inti adalah atau core of the core-nya adalah kita mulai dari yang C dulu teman-teman ya, atau yang ya. Nanti kita harus menyamakan masing-masing C-nya, H-nya, O-nya gitu. Nah, supaya lebih mudah untuk H dan O itu pasti belakangan. Nah, kita setarakan dulu yang bagian atom selain H sama O gitu. Artinya sekarang dalam konteks ini kita setarakan yang atom C dulu teman-teman. Oke. Kebetulan di sini ya opsi A sampai E ini kan dia nilainya 1 ya. Seragam semua. Berarti kalau di sini ya udah hanya kan pasti 1 gitu ya. Nggak mungkin enggak kan? Tuh, kecuali ini nggak ada jawabannya gitu. Nah, ini 1. Nah, karena ini 1, ini sebenarnya ada 1, cuma karena dia angkanya 1, kita nggak usah 1 sih nggak apa-apa. Cukup gini aja. Ini udah mewakili kalau di sini ada angka 1-nya. Oke, coba teman-teman. Kita perhatikan sisi kiri. Jumlah atom C-nya kan ada 3 nih. Maka atom C yang di sebelah kanan nanti juga harus 3 nih jumlahnya. Nah, makanya supaya atom C di sini 3 agar syaratnya terpenuhi, maka nilai C yang ini nih juga harus 3 teman-teman. Itu ya. Nah, kalau ini kita ganti 3, gini jadinya nih. Lihat, ini kan udah ada 3 atom C. Ini juga ada 3 atom C nih. Gitu ya, bisa lah pasti ya. Nah, berarti yang C udah setara nih teman-teman. Sekarang kita mainkan ke H-nya dulu teman-teman. Oke. Di kiri itu ada 8 atom H ya, betul ya? Ini ada 8 atom H. Maka yang di sisi kanan jumlah H-nya juga harus 8. Artinya agar syarat ini terpenuhi, biar ini juga 8 H di sini,
Maka mau nggak mau nilai di sini adalah harusnya bernilai 4 teman-teman. Kan ini ada 8 ya. Kalau di sini kan dikali ini 4 kali 2 berapa? 8 gitu teman-teman. Jadi harus diotak-atik supaya matching gitu ya, antara yang kiri dengan yang kanan gitu. Mungkin udah sama ya, berarti betul di sini harusnya 4 gitu ya. Oke. Kalau dia seperti ini kan C-nya udah cocok, H-nya udah cocok. Tinggal sekarang kita mengira-ngira yang O. Berapa B di sini nih? Lihat teman-teman, ini kan yang bagian kanan udah lengkap ya. Ini udah ada koefisiennya, ini juga ada koefisiennya. Kalau kita lihat di sini, jumlah O-nya kan ada berapa kira-kira? 3 kali 2 kan 6. Kita simpan dulu. 4 kali yang ini kan cuma 1 ya. Jadi 4 kan. Ini dia urun gitu ya, atau memberi ada 6 atom O, ini ada 4 atom O. 6 tambah 4 artinya ada 10. Nah, artinya di kanan ini ada 10 atom O nih. Nah, biar ini setara, berarti yang bagian kiri juga harus ada 10 atom O. Ini ya. Nah, maka biar dia terpenuhi, biar ini jadi 10 atom, mau nggak mau B-nya harus 5 kan? Kan 5 kali 2 kan 10 teman-teman. Nah, jadi gini nih. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 3, D-nya nih 5 nanti ya. D-nya 5 harusnya nih. Nah, ini. Jadi nanti dikira ada 3 atom C, 8 atom H, 10 atom O. Yang kanan juga sama. Udah setara nih. 1, 5, 3, 1, 5, 3, 4 ya. 1, 5, 3, 4 yang E. Nah. Tuh. Nomor 17. Di antara persamaan berikut yang setara adalah ya, yang sudah setara adalah ini sama yang nomor sebelumnya tadi ya. Kita kuncinya adalah tinggal mencari atau tinggal mengecek jumlah atom sisi kanan dan kiri. Ini tadi udah kakak ajarin ya. Ini saya ingetin lagi aja, 1 atau 2 opsi gitu ya. Yang A sama yang D nanti. Yang A itu kan F2O3 tambah 2Al menjadi Al2O3 plus Fe. Lihat ini ada 2 Fe. Cek di sini. Fe ada berapa? Cuma 1 kan? Berarti ini langsung yang A udah otomatis salah. Nggak usah dicek berikutnya lagi. Karena kita udah menemukan atom yang dia berbeda jumlahnya antara kanan dan kirinya. Nanti gitu teman-teman ya. Kalau kamu udah dapat satu kunci yang dia salah, nggak sama kanan dan kirinya, berarti itu udah salah opsinya. Karena syarat setara adalah jumlah atom kiri dan kanan itu harus sama gitu. Nah, yang D, ini kalau kamu cek gitu ya, jumlah C, H, dan O-nya akan sama. C-nya 2, H-nya 6, O-nya 7. Sedangkan yang B, C, E itu udah salah ya. Nanti kalau kamu nggak percaya silahkan dicek sendiri. Nanti di B, C, dan E itu ada atom yang nggak sama di bagian kanan ataupun kirinya. Saya kita lanjutkan nomor 18. Pernyataan berikut yang benar untuk persamaan reaksi N2 tambah 3H2 jadi 2NH3 adalah ini kan nitrogen ya, gas nitrogen, gas hidrogen ditambahkan menjadi NH3 atau amonia ya. Oke. Kita cek nih, ini saya udah ngasih kuncinya ya. Opsi A. Katanya dia bilang jumlah molekul yang dihasilkan adalah 3. Salah ya. Karena di sini dia cuma ada 2 molekul NH3 nih. Tuh. Berarti A bukan jawaban. Yang B. Jumlah atom yang dihasilkan adalah 2. Jumlah atom yang ya salah ya. Karena di sisi kanan ini ada 2 atom N ya. Terus 6 atom H. Jadi totalnya ada 8 atom teman-teman. Ini ada 2 N ya, sama ada 6 H. Kan 2 kali 3 6 ya. Opsi yang C. Jumlah molekul ruas kiri sama dengan ruas kanan.
salah juga nih. Kan kalau di kiri itu kan ada 4 molekul. Dari mana? 1 molekul N2 ditambah 3 molekul H2 ini. Jadi ada 4 molekul. Sedangkan di kanan cuma ada 2. Berarti statement yang C salah. Nah, nanti yang D ini yang benar ya. Jumlah atom ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita lihat nih. Di sini ada atom N yang jumlahnya 2 nih. Ada 2N gitu ya. Ini juga ada 2 atom N. Ini 3 kali 2 6. 2 kali 3 juga 6. Artinya atom di kiri itu sama dengan yang di kanan jumlahnya. Berarti yang D benar. Ini yang diminta di soalnya. Jawabannya benar nih. Terus yang E, molekul hidrogen yang direaksikan berjumlah 6. Ini juga salah ya, karena di sisi kiri yang direaksikan itu cuma ada 3 molekul teman-teman ya. Ini harusnya ada, ini 3 harusnya ya, bukan 2. Di ini 3 molekul ya, bukan 6 ya. Karena ini yang dibilangnya molekul, maka dia mengarahnya ke di sini nih. Kecuali kalau dia mengarahkannya ke jumlah atom hidrogen gitu ya. Ya ini ada 6 kan. 3 kali 2 6. Tuh teman-teman jawabannya yang D. Gampang kan? Tinggal dicek aja. Sekarang kita lanjut nomor 19. Di bawah ini adalah data eksperimen pencampuran larutan timbal nitrat dengan larutan kalium iodida atau CaI2 ya. Ini rumusnya nanti KI, bukan CI. Kalium itu K ya, KI gitu ya. Timbal nitrat itu nanti bisa aja PbNO3. PbNO3 2 kali kemungkinan. Nah, kalau kita di sini, percobaan di atas merupakan kesimpulan dari hukum Prost, Avogadro, Gay-Lussac, Lavoisier ya, atau Dalton gitu teman-teman. Nah, untuk menjawab ini artinya kita harus paham nih masing-masing hukum itu dia bilang tentang apa gitu ya. Kalau Avogadro itu adalah tentang pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dan volume dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama juga gitu teman-teman. Ini kalau Avogadro tentang gas gitu ya. Kalau yang Lavoisier ya, ini nama lainnya hukum kekekalan massa. Dia bilang bahwa dalam suatu reaksi kimia, massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ini yang kita bilang ya, kan dia sebelum dicampur kan 50,4 dan setelah dicampur juga 50,4. Artinya apa? Jumlah massa sebelum dan sesudah ini kan sama. Artinya dia mau bilang tentang hukum Lavoisier ini teman-teman. Nah, terus kalau yang Prost, Gay-Lussac ya sama Dalton, nanti kamu bisa baca sendiri di deskripsinya ini udah saya kasih deskripsi, bisa kamu baca masing-masing gitu ya. Dan baiknya sih dihafalin ya biar kamu nggak lupa gitu. Nah, terus nomor 20 ini soalnya nggak lengkap ya, karena ini saya nggak tambah-tambahin apa-apa. Ini langsung saya ambil dari soal PAS-nya, saya nggak tambahin. Jadi ini sebetulnya ada data yang kurang ya, dia kurang data massa CO-nya. Maka untuk soal yang ini kita nggak bisa kerjain, dan itu bonus buat teman-teman gitu ya kalau ujian, dapat celengan satu soal yang benar gitu. Oke teman-teman, barangkali itu dulu untuk part satunya atau bagian 1. Ada 20 nomor yang sudah kita bahas bersama. Semoga kamu semua bisa memahaminya ya. Silakan kalau belum paham diulang-ulang lagi, dan jangan lelah untuk belajar teman-teman, karena nikmatnya belajar adalah ketika kita bersusah-susah memahaminya dan kita bisa di akhirnya gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman semua ikuti terus channel ini. Yang belum subscribe dan like, silakan langsung subscribe dan like, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu supaya lebih banyak lagi teman-teman kita yang bisa
lebih pinter dan belajar bareng di Pasti Bisa. Terima kasih. Nanti sampai jumpa lagi di part 2. Jangan lupa ditonton ya. Nanti linknya bisa kamu cek di sini. Part 2 dari pembahasan soal PAS ini. Nanti insya Allah kita akan ngebahas di part 2 itu nomor 21 sampai 40 ya. Nanti ada 5 soal uraian di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Bisa.